Nasi bakmoy ini tuh kayak nasi soto atau sup, cuman isiannya tuh biasa pakai daging, tahu, dan dimasak dulu sama kecap. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi bakmoy. Jadi nasi bakmoy ini tuh kayak nasi soto atau sup gitu kan. Cuman isiannya tuh biasa pakai daging, tahu, dan dimasak dulu sama kecap. Jadi pasti sensasi makannya beda ya. Kalau biasa kita kecapin kuahnya, ini isian yang dikecapin. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin Idul Adha kan udah ngolah daging terus ya. Nggak perlu khawatir kehabisan ide. Hari ini juga aku share inspirasi menu sapi bergizi versi aku. Oke, untuk bahan-bahannya pun cukup simpel. Pertama ini untuk proteinnya, mungkin biasa kalau kalian temukan bakmoy itu pakai proteinnya pork kalau nggak ayam. Hari ini aku akan gunakan sapi dan ini potongannya daging khas ya. Cuman kalau kalian mau pakai potongan sengkel atau potongan lain juga nggak apa-apa. Dan juga daun bawang ini untuk merebusnya. Nggak ketinggalan, kita juga akan gunakan Royco kaldu rasa sapi supaya makin gurih dan juga lezat. Lalu untuk isiannya di sini biasanya aku pakai 1:1 daging dan juga tahu. Dan tahu ini merupakan olahan dari kacang kedelai yang merupakan salah satu dari 50 pangan masa depan yang pastinya kita semua udah tahu memiliki manfaat baik bagi tubuh, baik nutrisi makro seperti protein ataupun nutrisi mikro seperti mineral dan lain-lain. Selain itu juga aku gunakan telur rebus. Lalu untuk menumisnya nanti kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kecap manis, kecap asin, dan juga saus tiram. Sebagai pelengkapnya kita akan perlu cabai rawit, ini kalau yang mau pedas, jeruk limau supaya segar, bawang goreng, dan juga daun seledri. Daun seledrinya kalau yang nggak suka ditabur mentah tuh boleh nanti direbus aja bareng sama daging, dan juga pastinya nasi putih. Oke, pertama ini kita akan rebus dulu dagingnya. Boleh pakai presso, boleh direbus biasa. Kalau pakai presso pastinya lebih cepat matang. Karena ini aku pakai potongan khas dalam, jadi dia langsung direbus aja. Air rebusan pertamanya tuh nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalnya kalian menggunakan potongan daging yang lebih berlemak atau lebih banyak impuritiesnya, itu bisa diganti sekali ya airnya ya. Terus ini aku akan tambahkan daun bawang, dan supaya nanti dagingnya tuh berasa meresap, ini aku akan kasih bumbu Royco kaldu rasa sapi yang pastinya nanti bikin rasanya makin gurih dan lezat. Ini kita akan rebus dagingnya kurang lebih 1 jam atau sampai empuk, tergantung daging yang digunakan dan juga potongan dagingnya. Nah, sambil tunggu kita akan potong-potong tahunya ini seukuran sama daging yang nanti kita akan potong juga ya, kurang lebih ini kecil-kecil. Lalu kita goreng sampai tahunya ini dia membentuk kulit luarnya tuh yang kering kayak gini. Untuk sambal kalian bisa pakai apa aja, tapi di sini aku mau bikin yang praktis. Cabai rawitnya ini kita akan rebus. Lalu kalau mau dimakan nanti tinggal dihancurin aja bareng sama nasinya. Nah, ini dagingnya kalau udah empuk dalam keadaan air masih panas, ini kita langsung keluarin ya dagingnya supaya nanti dagingnya jadi nggak keset. Terus kita akan potong kotak-kotak, sesuaikan sama potongan tahu tadi. Dan kalau udah ini kita akan blender bawang putih dan juga bawang merah pakai minyak ya. Kalian kalau misalnya nggak mau blender boleh dicincang atau diulek juga nggak apa-apa. Lalu ini kita akan tumis saja di api sedang sampai wangi dan juga kering ya, jangan bau mentah. Kalau udah kita akan masukkan dagingnya, tahu. Besarkan api, terus ini bumbu-bumbunya masukin ya, mulai dari kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan gak ketinggalan Royco kaldu rasa sapi yang dibuat dengan daging sapi yang direbus lama dan dilengkapi dengan garam beriodium sehingga membuat masakan jadi lebih lezat. Lalu kita akan masukkan telur rebusnya juga. Ini pastikan telur rebusnya juga sedikit kerendam sama kuah kecapnya ya. Dan terakhir ini tinggal dikasih aja merica, lalu masak sampai meresap, sampai gak berkuah.
Dan untuk kaldu atau kuah yang bekas rebusan daging, ini kita tinggal bumbuin aja dengan garam, gula, dan juga merica. Ini jadi kayak makan soto tapi pakai tumisan kecap. Pastinya beda sama kalau misalnya kita makan soto yang which is dari rempah-rempahnya juga berbeda. Dan juga kalau soto tuh kan kita makan dagingnya ini tuh nggak ada rasa. Atau mungkin kadang soto juga kan ada yang bikin dagingnya tuh dioseng dulu baru pakai kuah. Nah ini versi yang beningnya gitu. Jadinya rasanya meresap tapi kuahnya tuh light ya. Jadi kalau misalnya kalian ngabisin satu piring tuh pasti ada kombinasinya. Dan juga dengan dimasak bakmoy kayak gini pastinya lebih ekonomis ya karena dagingnya dicampur sama tahu gitu. Tapi tetap sama dapet proteinnya juga ya, tetap padat protein. Untuk kuahnya simple, wangi tapi tetap gurih. Dan untuk pembelian produk-produk Royco kalian bisa langsung aja beli di supermarket, minimarket terdekat atau bisa cek aja di sosial medianya Royco. Selain inspirasi menu sapi bergizi ini, nasi bakmoy sapi aku juga udah beberapa kali share ya, kalian juga bisa cek atau selengkapnya juga kalian bisa kunjungi ke websitenya Royco dan juga YouTube channelnya Royco ya, ada playlistnya, tinggal klik aja, tinggal ditonton aja ya. Kalau kalian recoup juga jangan lupa tag ke Devina Herman @devispentry di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.